Bank Niaga atau kode sahamnya BNGA adalah salah satu bank swasta terbesar yang ada di Indonesia. Nah, saham BNGA dalam 3 bulan terakhir ini mengalami penurunan yang cukup jauh sampai 16%. Pertanyaannya sekarang adalah gimana sih kinerja bisnisnya BNGA dan apakah saham BNGA di harga 1.700 ini apakah menarik untuk investasi jangka panjang dan berapa harga wajar dari saham BNGA? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bakalan kita jawab di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita lihat dulu update terbaru dari Bank Niaga di kuartal pertama tahun 2024. Kita lihat di sini kalau laba bersihnya tumbuh 6% year on year. Dan ini pertumbuhan yang lebih bagus ya kalau kita bandingin sama BBRI sama BMRI di video sebelumnya yang pertumbuhannya itu cuma 1-2% year on year. Nah, kalau kita bedah dari atas, untuk pendapatan bunga bersih sama pendapatan non bunganya ini justru mengalami penurunan 3% year on year. Pendapatan bunga bersihnya minus 3,6%, pendapatan non bunganya minus 3,9%. Dan ini ngebuat operating income-nya juga turun 3,7% year on year. Meskipun operating income-nya turun, tapi ternyata untuk operating expense atau beban operasionalnya ini bisa turun juga 3% year on year. Yang ngebuat pre-provision operating profit-nya bisa dijaga supaya penurunannya ini nggak terlalu signifikan. Jadi meskipun pendapatannya turun, tapi seenggaknya BNGA juga mampu ngurangin beban operasionalnya. Nah, sampai di PPOP ini sebenarnya masih mengalami penurunan. Yang ngebuat laba bersihnya bisa tumbuh 6% itu adalah ini. Beban pencadangannya BNGA yang turun cukup signifikan sebesar 34% year on year. Jadi BNGA ini sebenarnya pendapatannya menurun di tahun 2024, tapi laba bersihnya bisa tumbuh itu karena dibantu dari yang pertama itu beban operasionalnya yang turun, dan kedua beban pencadangannya yang juga turun dan turunnya signifikan. Nah, kalau kita bedah pendapatan bunga dan non-bunganya BNGA, pertama untuk pendapatan bunganya BNGA ini sebenarnya tumbuhnya cukup bagus, 9% year on year. Dan itu salah satunya karena total pinjamannya yang bertumbuh. Tapi beban bunganya ini kenaikannya lebih besar daripada pendapatan bunganya sebesar 31% year on year. Yang mana ini adalah efek dari kenaikan suku bunga dalam setahun terakhir yang ngebuat beban bunga tabungan dan depositonya BNGA jadi makin gede. Kenaikan beban bunganya inilah yang ngebuat pendapatan bunga bersihnya BNGA turun 3%. Sementara untuk pendapatan non-bunga, ini paling besar kontribusinya datang dari fees and commission sama loan recovery yang sama-sama tumbuh year on year. Tapi kenapa pendapatan non-bunganya ini totalnya bisa turun? Ini efek dari gains or loss from MS dan juga pendapatan forex and derivative yang menurun signifikan dan lebih signifikan dari pertumbuhan fees and commissions sama loan recovery. Dan di sini kita bisa lihat ya kalau kontribusi pendapatan non-bunga itu sebesar 31%, yang artinya kontribusinya udah cukup signifikan ke pertumbuhan pendapatannya BNGA. Nah, sekarang kita lihat kinerjanya BNGA dari rasio perbankannya. Untuk return on equity ini bagus ya di 14%, yang artinya BNGA ini punya profitability yang bagus. Terus untuk NIM ini di bawah kriteria ya, cuman 4,2%. Dan itu tentunya efek dari beban bunganya yang naik yang ngebuat pendapatan bunga bersihnya turun dan itu ngebuat NIM-nya jadi turun. Casanya bagus ya di 64%, terus untuk rasio kredit macet atau non-performing loan ini juga masih cukup kecil di 2,1% dan ini bagus. Terus untuk loan to deposit ratio ini juga cukup bagus di 84% dan capital adequacy ratio yang bagus banget di 24%. Jadi overall BNGA ini kinerjanya cukup bagus di mana hampir semua rasio ini memenuhi kriteria, kecuali NIM-nya ya yang kecil dan di bawah kriteria. Terus kalau kita lihat di sini ya, tren pertumbuhannya BNGA sebenarnya pinjaman sama pendapatannya BNGA ini pertumbuhannya lambat banget dalam beberapa tahun terakhir dengan pertumbuhan itu cuma sekitaran 2% per tahun. Tapi ternyata laba bersihnya ini bisa tumbuh dengan pertumbuhan 13% per tahun. Dan ini pertumbuhan laba yang bagus banget dan jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pinjaman sama pendapatannya. Ini berarti kalau BNGA ini mampu ningkatin efisiensi bisnisnya sehingga meskipun pendapatannya tumbuhnya lambat, pinjamannya tumbuhnya juga lambat, tapi BNGA ini bisa menekan pengeluarannya sehingga labanya itu bisa tumbuh lebih cepat. Nah, sekarang kita lihat potensi dividennya saham BNGA. Saham BNGA sekarang di tanggal 22 Juni 2024 ini ada di harga 1.710.
Dengan asumsi dividen payout rasionya BNGA itu sebesar 50%, maka kita dapat dividen per share-nya itu sebesar 128,5 per saham. Tapi kan saham BNGA udah bagi dividen buat tahun ini ya, artinya kita proyeksiin dividennya untuk tahun depan. Nah, dengan asumsi pertumbuhan labanya itu 5% per tahunnya, kita dapat di sini dividennya BNGA itu jadi 134,9 per saham. Yang mana itu kasih kita dividen yield yang hampir 8%. Ini dividen yield yang tinggi ya, dengan pertimbangin kalau dividen payout rasionya itu cuma 50%. Dan kalau kita proyeksiin dividennya sampai 10 tahun ke depan, dengan pertumbuhan laba 5% per tahun, di tahun ke-10 nanti, kita bisa dapat dividen yield itu sampai 12,2%. Jadi potensi keuntungan dividennya BNGA ini menurut gue menarik banget dan saham ini cocok buat kalian yang mau pakai strategi dividen investing atau dividen growth investing. Jadi overall BNGA ini bank yang pertumbuhan pendapatannya lambat dan di tahun 2024 ini pendapatannya menurun. Tapi pertumbuhan laba bersihnya lebih bagus daripada pertumbuhan pendapatannya. Dan itu karena dibantu dari peningkatan efisiensi bisnis yang ngebuat pengeluarannya jadi berkurang. Kinerjanya BNGA juga masih cukup bagus di hampir semua aspek kecuali net interest margin atau NIM-nya yang agak kecil. Dan itu efek dari kenaikan beban bunga yang ngebuat pendapatan bunga bersihnya turun. Dan BNGA ini bagi dividen dengan dividen yield yang menarik di sekitaran 7-8%. Dan kalau kita hold saham BNGA dalam jangka panjang, bukan nggak mungkin dividen yield-nya tumbuh sampai di atas 10%. Nah, terus gimana prospek bisnisnya BNGA buat ke depannya? Nah, kita bisa lihat di sini kalau BNGA ini punya strategi jangka panjang. Yang pertama itu memperbesar alokasi portofolio kredit ke pinjaman yang lebih low risk tapi juga lebih high return. Terus yang kedua, mereka mau ngurangin beban cost of credit. Terus yang ketiga, mereka juga mau terus ningkatin efisiensi operasional. Dan ini memang udah kelihatan jelas ya, di mana tadi kita udah lihat kalau pertumbuhan labanya BNGA itu lebih besar daripada pertumbuhan pendapatannya. Dan yang terakhir, mereka mau ningkatin kemampuan profitability-nya, di mana return on equity-nya BNGA dari beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Jadi dari sini BNGA ini kelihatan jelas banget kalau mereka ke depannya mau lebih fokus untuk ningkatin efisiensi dan profitability, dan nggak terlalu fokus ke pertumbuhan bisnis. Artinya kita bisa expect kalau mungkin ke depannya untuk pinjaman sama pendapatan bunganya BNGA, ini tumbuhnya nggak akan terlalu kencang, bahkan mungkin akan lambat. Tapi kemungkinan besar pertumbuhan labanya BNGA ini bakalan lebih kencang daripada pertumbuhan pendapatannya. Nah, sekarang kita bakalan hitung harga wajar terbaru dari saham BNGA. Dan kita bakalan pakai metode discounted dividend model. Nah, buat yang belum tahu apa itu discounted dividend model dan gimana cara pakainya, video tutorialnya ada di sini. Linknya gue taruh di kanan atas. Di video sebelumnya yang tentang 3 saham dividen growth investing, kita dapat harga wajar saham BNGA itu ada di 2.296 dengan asumsi pertumbuhan laba itu 8% per tahun. Tapi di video kali ini kita bakalan hitung ulang lagi pakai metode discounted dividend model dengan asumsi yang lebih konservatif. Oke, kita langsung ke step pertama, kita bikin asumsi pertumbuhan. BNGA ini pertumbuhan labanya bagus ya karena dia bisa ningkatin efisiensi. Tapi untuk kedepannya kan kita nggak tahu ya seberapa besar pertumbuhannya dan apakah dia masih bisa ningkatin efisiensinya. Jadi kita mau pakai asumsi yang lebih konservatif. Jadi di video kali ini kita pakai asumsi sekitaran 4% per tahun aja untuk BNGA untuk 10 tahun ke depan. Next, untuk asumsi price to earnings ratio di tahun ke-10 nanti, kita asumsi aja kalau PER-nya itu akan sama dengan rata-rata price to earning-nya BNGA dari 10 tahun terakhir, yaitu di 11 kali. Jadi kita pakai aja 11 kali price to earning di tahun ke-10 nanti. Next, untuk asumsi dividen payout ratio, BNGA ini rutin bagi dividen dengan dividen payout ratio itu di sekitaran 40-60%-an. So, kita asumsiin aja dividen payout ratio-nya itu ada di nilai tengahnya, yaitu 50%. Terakhir, untuk return investasi yang kita mau return investasi itu 15% per tahun dari saham BNGA supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, dengan asumsi ini, pertumbuhan labanya 4% per tahun, PER-nya di tahun ke-10 nanti ada di 11 kali, dividen payout rasionya 50% tiap tahunnya, dan return 15% per tahun dari saham BNGA, kita dapat harga wajarnya saham BNGA itu ada di 1.805. Jadi dengan kita pakai asumsi yang lebih konservatif, kita dapat harga wajarnya saham BNGA ada di 1.800. Dan di harga sekarang di 1.710-an ini masih sedikit under value dan ada margin of safety yang tipis sekitaran 5%.
Jadi saham BNGA sebenarnya di harga sekarang ini menurut gua udah menarik untuk investasi jangka panjang, apalagi dengan dividen yield-nya yang menarik. Tapi kalau buat kalian nih ya yang mau margin of safety yang lebih tinggi lagi, katakanlah kalian mau margin of safety itu minimal 10%, berarti ada baiknya kalian beli itu di harga 1.600 atau di bawahnya. Tapi overall saham BNGA ini kinerja bisnisnya masih cukup bagus, dan di harga 1.700-an ini saham BNGA punya potensi keuntungan yang menarik terutama dari dividennya. Oke, jadi sekian dulu ya video untuk saham BNGA. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Saham BNGA ini bagus nggak sih buat investasi jangka panjang? Coba ya, gue pengen denger deh pendapat kalian soal saham BNGA ini ke depannya bakalan gimana? Apakah menarik untuk investasi atau sebaiknya ditinggal dulu aja? Nah, kalau kalian suka sama video ini, klik like, bagiin ke teman-teman kalian jangan lupa, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli, tapi ini cuma opini gue aja. Keputusan balik lagi ke tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.